Sholatnya rileks nggak, Bapak Ibu? Atau buru-buru? Atau tegang? Saya lihat banyak orang tegang kalau sholat. Tangannya tegang, ngangkat tangannya kaku. Itu dia bukan sholat. Sholat itu rileks. Kata Nabi SAW, arihna bis salah. Rehatkan kami, rilekskan kami dengan sholat. Karena Fatihah itulah munajat, bisik-bisik, manja-manja si hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan mesra cintanya hamba dengan zat yang terkasih, zat yang paling layak dicinta, yaitu zatullah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu menjadi munajat, ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Karena ma'rifat mengenal Allah itu tiada batasnya, maka jangan berhenti belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa ta'wil waftah lana ya fattah futuhal arifin. Jemaah duha yang bukan Allah, kita lanjut kitab Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Sekedar reminder bahwa mengenal Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa sisi. Satu, bab sirah, sejarah perjalanan hidup Nabi. Lalu kedua ada syama'il, mengenal fisik Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga membahas khasa'is Nabi Muhammad SAW. Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau membuka cabang baru, satu ilmu dari khasa'is Al-Muhammadiyah. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW, nanti turunannya, ini ilmu walaupun bahannya lama, tapi disusun baru oleh Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Meskipun sebelum beliau sudah ada yang nulis hal yang serupa, tapi sedetail ini, sebagus ini, itu adalah jasa dari Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan kita sebelumnya masuk kepada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dalam bab solat. Masih ingat sebelumnya bahwa solat menghapus kesalahan. Kedua, solat itu mengangkat darajat. Solat itu sebaik-baik syariat yang Allah syariatkan. Solat itu sebaik-baik amal. Solat itu obat bagi ruh dan jasad. Solatnya rileks nggak, Bapak Ibu? Atau buru-buru? Atau tegang? Saya lihat banyak orang tegang kalau solat. Tangannya tegang, ngangkat tangannya kaku. Itu dia bukan solat. Solat itu rileks. Kata Nabi SAW, arihna bis salah. Rehatkan kami, rilekskan kami dengan solat. Maka orang yang masih tegang dalam solat, dia belumlah sampai kepada sir rahasianya solat. Ya. Kita nggak bilang solat dia batal, tidak, tapi dia belum sampai kepada hakikat solat. Pada pagi ini, insya Allah kita akan masuk kepada bab, pada fasal mengenai solat itu tempat berbisik-bisik, bermanja-manja kepada Allah SWT. Halaman 634 di sini. Ini yang saya ingat, barangkali lupa, tapi ya benar ya. Anna salata fiha munajatu rabbil izzah. Orang mengatakan wusul kepada Allah. Tahu wusul? Terkoneksi kepada Allah sulit.
itu bohong, itu orang nggak kenal Allah. Untuk komunikasi dengan Allah mudah sekali. Apa cara komunikasi dengan Allah? Buat sholat. Coba perhatikan, ketika kita takbir, yang kita baca apa? Allahu Akbar. Orang Arab kalau nyebut Allahu Akbar berarti qalbunya mengalami suatu kondisi yang sangat luar biasa. Maka dia baca Allahu Akbar. Lalu kita baca wajjahtu wajhiyah atau Allahumma ba'id baini atau semua jenis daripada bacaan iftitah dalam bahasa psikologi barangkali disebut dengan praconditioning sebelum baca Fatihah. Karena Fatihah itulah munajat bisik-bisik manja-manja si hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan Fatihah. Itu sebabnya walaupun saya tidak menolak ada mazhab yang mengatakan bahwa kalau imam sudah baca, makmum sudah nggak usah baca, itu sah. Tapi Imam Syafi'i dia punya sir fiqih yang sangat dalam. Beliau membacakan hadis Abu Hurairah bahwa antara si hamba dan Allah itu ada dialog. Dialog itu Allah berikan fasilitasnya bernama surat Al-Fatihah. Coba dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembuka. Terus apa lagi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, memuji. Malik Yaumiddin, memuji. Nah, ada diskusi antara kami dan guru-guru ribat, Buya Asfi, Buya Aldomi, ya. Dan beberapa kawan bertanya mengenai, kan ada bacaan Maliki Yaumiddin. Dalam satu bacaan qiraat yang kita riwayatkan dari guru-guru kita, yang saya terima dari guru saya, Maliki Yaumiddin. Versi kedua, Maliki Yaumiddin. Sudah pernah dengar imam baca begitu? Sesekali ya. Mungkin kalau Kiai Abdurrahman coba begitu di sini, orang langsung menegur beliau. Kiai ini kayaknya Iqra pun belum selesai. Padahal yang belum selesai, yang negur. Maka orang banyak ingkar, itu karena banyak tidak tahu. Ciri-ciri orang banyak jahilnya, dia suka mengingkari, mengkritisi orang yang berbeda faham dan cara dengan dia. Nah, ciri-ciri orang alim, dia menahan diri untuk mengomentari orang sampai betul-betul yakin apa yang dia mau komentari. Jadi orang-orang yang infiali, emosional dalam kritik, itu bukan orang hebat. Mungkin retorikanya bagus, tapi kejahilannya juga bagus. Ya, terlalu bagus jahilnya. Nauzubillah min dzalik. Walaupun tadi sudah baca suratul Fatihah, kita ulang lagi. Fatihah kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan murid-murid beliau yang merupakan guru daripada kami. Al-Fatihah. Bismillah. Syaratul ladzina. Apa kata beliau? Anna as-salata fiha munajatu Rabbil Izzah. Boleh dibaca munajatun Rabbil Izzah. Dua-duanya boleh. Salat itu di dalamnya ada munajat. Munajat telah menjadi bahasa kita hari-hari. Apa arti munajat? Mohon. Apa lagi? Mohon itu doa. Munajat bisik, berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu bermanja-manja, bermesra-mesra. Maka munajatun boleh diartikan bisikan mesra cintanya hamba dengan zat yang terkasih, zat yang paling layak dicinta, yaitu zatullah subhanahu wa ta'ala. Munajat itu saya buat analog. Kalau kita punya kekasih, maka malam hari paling senang bermunajat dengannya, bermanja-manja, berbisik-bisik dengannya.
Benar nggak? Maka Sufyan Ats-Tsauri setiap kali terbit fajar dia menangis. Apa katanya? Habislah waktuku berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Habislah waktuku bermanja-manja. Setelah ini orang akan banyak datang, murid banyak datang, banyak kesibukan duniawi. Jadi dulu imam-imam itu nangis kalau terbit fajar. Kalau sekarang seneng ya? Atau malah kesel, udah subuh aja nih gitu ya. Munajatu Rabbil Izzah, bermanja-manja dengan Allah. Mungkinkah kita bermanja dengan yang tidak dikenal? Orang mesti dia bermanja-manja dengan sesuatu yang dia kenal. Maka syarat salat itu menjadi munajat, ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Karena ma'rifat mengenal Allah itu tiada batasnya, maka jangan berhenti belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada namanya orang paling mengenal Allah setelah Nabi Muhammad SAW, kecuali pewaris mutlak beliau yang Allah rahasiakan ya. Hari ini banyak orang jualan obral ma'rifat, terus ngaku dirinya satu-satunya yang bisa menghantarkan murid kepada Allah. Nggak begitu, itu Arab Badui begitu. Arab Badui datang kepada baginda lalu mengatakan, ya Rabb irhamni wa Muhammadah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Sama persis, yang bisa bawa ke Muhammad cuma saya. Orang-orang begitu, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang telah mengerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul guru kita pintar, tapi di luar guru kita Allah juga maha luas kasih sayangnya, pasti dibagi-bagi beberapa. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza kana fi shalah, jika dia salat, ini orang mukmin, fa innama yunaji rabbah, dia sedang bermanja-manja, berbisik-bisik kepada Allah. Oke? Kalau orang nggak beriman, bisik-bisik itu cepat-cepat gak? Bermanja-manja itu tergesa-gesa gak? Nggak ada orang bermanja-manja itu tergesa-gesa. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, maka adabnya dirilkan. Walaupun Allah tidak menempati ruang depan, kanan, kiri, atas, bawah, namun adabnya tidak boleh meludah ke depan, ya, tidak juga ke kanan, ya. Tapi meludahlah, kalau dulu boleh meludah di masjid, sekarang boleh nggak? Bisa algojonya Kiai Abdurrahman dan Habib nanti turun tangan, ya. Wahada haitsu kanat as-salah 'ala turab, kata Abu Yasin Muhammad, ini jika salatnya di atas tanah atau pasir. Wa illa fayakhudhu bi yadihi al-yusra. Nah, kalau kita sekarang berdahak, maka kalau yang lagi batuk atau berdahak, sediain kain. Ini yang pakai kain, ada kain, biasanya orang bawa kain lap, ya. Dulu orang suka simpan, ya, di saku dia, sapu tangan. Itu tradisi yang bagus. Ambil pakai tangan kanan lalu dibuang, boleh. Nah, kata beliau, fayakhuzahu biyadihi al-yusra kama nussa alaih, maka ambillah dengan tangan kiri lalu simpan lagi. Itu sunnah sebenarnya, ya. Ansai kepada Allah, dan wala an yaminihi, juga jangan di kanannya, karena di sebelah kanan ada malaikat salat. Jadi setiap salat ada malaikatnya. Apa doa malaikat? Allahumma salli ala fulan, ya Allah turunkan rahmat kepada si fulan. Kalau kita meludah ke kanan, itu malaikat pergi, ya. Wal yabsuq an yasari aw tahta qadamihi falyadfinha. Kalau dia mesti juga meludah, maka ke kirinya atau ke bawahnya, atau sesuai kalimat tadi, dia pakai kain, pakai tangan kiri lalu disimpan lagi. Jangan ditelan, ya. Itu dahanya jangan ditelan. Jorok kali itu. Ya. Masa gitu, ya.
Jadi sunnah sekarang membawa apa? Sapu tangan itu kalau sholat, terutama bagi yang ada lendir-lendir atau dahak. Kalau enggak usah, enggak apa-apa. Ya. Tisu lebih baik. Dulu belum ada tisu, bid'ah juga itu kayaknya tuh ya. Umin dalik, ganti tema. Tadi sholat itu tempat munajat. Inilah yang membuat orang rindu sholat. Udah rindu sholat belum? Sholat itu ada candunya gak? Ada candu gak sholat? Hah? Kayaknya belum ya. Karena belum kenal siapa yang disembah. Jadi belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu nikmat sekali, Pak. Nikmatnya sholat, sehingga Abu Yazid itu seperti dia di atas orang lagi syahwat kepada pasangannya. Itu Abu Yazid al-Bustami. Nikmatnya sholat itu yang disebut nikmat surga yang disegerakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku dibuat oleh Allah senang kepada yang harum, yang bersih, yang rapi, dan lawan jenis. Tetapi pelipur laraku hanya di dalam sholat, bukan hidup yang rapi, bukan pasangan. Tapi apa yang membuat Nabi terobati kolbunya? Fis shalah, di dalam sholat ya. Sir sholat, rahasia sholat yang lain. Nah, yang berikut ini nggak tahu nomor berapa lah ini ya. Ada yang nyatat nggak nomornya berapa sebelumnya? Bukan halaman. Kelebihan sholat 1, 2, 3 ini nggak tahu nomor berapa. Beliau nggak ngasih nomor. Ya, anna salata fiha tawajjuh wal iqbal ala Allah. Sholat itu ada 2 aktivitas besar selain munajat di situ, yaitu tawajjuh. Apa arti tawajjuh? Tawajjuh itu menghadapkan kolbu kepada yang mengendalikan kolbu. Wal iqbal, lalu menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. An Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," sama jika kamu salat jangan meludah, jangan melakukan gerakan-gerakan di luar salat, fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Karena Allah secara adab di depan dia. Bukan berarti Allah menempati ruang depan. Tapi tubuh ini berkiblat ke Ka'bah. Maka Allah akan menerima orang itu dari arah depannya. Bukan berarti Allah ada di depannya. Oleh karenanya, siapa saja yang sholat tidak usah bayangkan Ka'bah. Bayangkan dia menghadap Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah ya. Wa min dzalik, di antara rahasia keutamaan salat yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di agama-agama sebelumnya, anna salata fiha dzikrul 'abdi rabbahu. Salat itu adalah media seorang hamba menyebut-nyebut dan mengingat Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat Taha, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk zikri, mengingatku. Masih ingat gak pertemuan dengan Allah? Gak ada yang ingat? Maka karena kita tidak sanggup mengingat Allah, hilangkan ketidaksanggupan itu dengan cara kecilkan dirimu, tiadakan dirimu. Maka si kecil itu akan hilang, si jahil itu akan hilang. Allah akan ganti sifat kita yang baru. Maka orang kalau sholat, Allah sedang merefresh dirinya. Jadi sifat-sifat yang tadi sudah berkarat itu Allah ganti dengan sifat yang baru ya. Inilah makna dari surat Thaha ayat 14 itu ya. Lalu disebutkan di sini riwayat mengenai dialog hamba. Nah, ini lucu nih dialog ini.
Jadi guru saya dulu, saya punya guru beberapa orang namanya Hasan Al-Basri. Ada satu guru namanya Hasan Basri, ketua MUI di kampung saya. Dia dikritik oleh kawan saya. Jadi kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, tapi belum selesai, mengkritik sang guru. Bayangin coba. Ya, kalau santri Jawa nggak berani ya Kiai ya, ngeritik Kiai. Yang berani ngeritik Kiai itu ya santri Sumatera biasanya. Apalagi santri dari Padang tuh, demen banget ngeritik Kiai itu. Karena diajarin begitu. Kita diajarin mendebat Kiai. Itu yang dianggap beradab bagi kami. Pas saya ke Jawa, oh ternyata beda caranya. Didebatlah guru kami ini, Buya Hasan Basri, ketua MUI. Apa debatnya? Beliau ini kalau sholat kadang satu nafas atau dua nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus ya. Didebat sama anak nih, apa kata dia? Buya, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, terutama Sahih Muslim, disebutkan bahwa antara ayat dan ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terus maksud kamu apa? Kata si santri yang sudah mulai pintar atau sok pintar ini, atau keminter. Apa kata dia? Kalau Buya mimpin sholat satu nafas, kapan Allah jawab? Iya juga ya, benar gak? Kapan Allah jawab? Nah, coba perhatikan hadisnya. Sayyidina Abu Hurairah mengisahkan, aku mendengar Nabi SAW menceritakan rahasia Fatihah. Allah berfirman, qasamtus salah. Ini hadis Sahih Muslim, hadis Sahih. Ada juga di Bukhari yang semakna. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi nisfain wa li abdi ma sa'al, ya. Aku memisahkan, membagi solat itu jadi dua. Antara hambaku, dia memujiku, menyembahku, dan hambaku memohon kepadaku. Fa idza qala al-'abdu, jika si hamba selesai baca alhamdulillahi rabbil alamin, aku menjawab. Apa jawaban Allah? Hambaku memujiku. Itu. Hambaku, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau antum langsung, kata dia, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah nggak sempat jawab dong. Logikanya masuk setengah lah ya. Lalu kalau si hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alaihi abdi, hambaku banyak memujiku. Jadi beda hamida dengan asna. Hamida memuji di awal, kalau asna mengulang pujian. Maka alhamdu wathana itu beda penggunaan. Jika si hamba membaca Malik Yaumiddin, nah ini yang tadi saya tinggal sedikit ya, Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang memuja-mujiku. Jadi ada al-majd. Jadi pujian yang sudah lebih dari banyak disebut tamjid. Innaka hamidun majid. Hamid terpuji, majid sangat-sangat terpuji. Fawwada ilayya abdi, lalu hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, inilah hubunganku dengannya. Dia menyembahku iyyaka na'budu, maka aku beri dia iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Wa li abdi masal, apapun yang dia minta aku kasih. Kalau satu napas Allah nggak sempat jawab, bro. Itu guru saya sempat kemudian terpengaruh. Maka beliau sudah pensiun jadi ketua MUI dan sudah nggak mau debat. Dan orang dari dulu nggak mau debat. Ya. Begitu juga ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sama, kalimat jawabannya sama. Apa jawaban kami? Mungkin ini pernah saya bahas di waktu yang lain, mungkin ada yang lupa, sekedar mengingatkan.
Dalam aqidah Ahlussunnah, kalamullah bila harfin wala sautin. Allah jika berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena huruf dan suara itu ciptaan. Coba baca. Ba. Ba itu pertemuan dua bibir. Bibir ini makhluk bukan? Suara, nafas, lalu titik-titik tempat keluar huruf, itu makhluk bukan? Maka bunyi yang keluar dari mulut namanya ba, alif semua itu adalah makhluk. Tapi kalam Allah tidak makhluk. Maka Al-Quran bermakna kalam tidak makhluk, tapi mushaf makhluk. Suara kita baca Quran makhluk. Imam Bukhari hampir dibunuh karena menjelaskan ini waktu di Daisapur. Disalahfahami oleh seniornya namanya Muhammad Az-Zuhli, ya, karena bab ini kata Imam Bukhari, bacaan Quranmu makhluk, Qurannya tidak makhluk. Langsung dituduh sesat. Untung kita nggak hidup di zaman itu, ya, mungkin saya dituduh sesat juga. Kita nggak ngomong gitu aja dituduh sesat sama orang, ya. Walhasil saya sampaikan, jadi Buya, Allah itu berkalam seperti yang Buya ajarkan dulu waktu di sekolah, tanpa huruf dan tempat suara. Maka jika Allah menjawab Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lanjut misalnya satu nafas, itu nggak perlu jeda, karena Allah menjawab tidak perlu jeda. Dan itu sekali saya lihat beliau senyumnya puas sekali. Terakhir saya berkunjungi beliau dan setelah itu beliau wafat, ya. Dan tapi saya puas. Semoga itu tanda beliau ridho, ya, ridho kepada muridnya yang kurang adab ini, ya. Mengenai Maliki Yaumiddin, nah ini ada tafsir Al-Ma'thur, ini dia tafsir yang diriwayatkan bahwa Maliki Yaumiddin, Allah berkalam, hambaku memuja-mujiku dan dia telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi kita kalau mengatakan Maliki Yaumiddin, dialah sang pemilik, sang raja hari kiamat. Di dalam Asmaul Husna Allah bernama Malikul Mulk. Malikul Mulk, Malikul tanpa alif, bukan Malik, bukan, tapi Malikul Mulk itu lebih tinggi daripada Malik. Maka jika ada orang imam baca Maliki Yaumiddin, itu sholatnya sah, Fatihahnya sah, dia tidak mengurangi satu huruf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, atau malikin nas, mana yang benar? Malikin nas, raja yang benar-benar raja di raja, penguasa, pemilik manusia, itu mana Malik tanpa alif. Tapi kalau pakai alif itu berarti raja aja atau pemilik saja. Suatu kali Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan sahabat. Jadi Nabi ini tawadu, tapi dalam bab tertentu beliau mengenalkan dirinya dan menyebutkan hakikat jiwanya, hakikat nurnya. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyid waladi Adam. Kalau boleh diterjemah, raja manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka ulama-ulama ahli isyari mengatakan Maliki Yaumiddin itu Allah. Kalau Maliki Yaumiddin itu nur Allah, nur kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, itu penjelasan isyarat, ya. Wa jaa fi riwayatin ukhra ziyadatun fi awwalihi fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat dia tidak sahih, tapi riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Jadi mulai dari bismillah. Jika si hamba baca bismillah, maka Allah mengatakan dzakarani 'abdi, hambaku menyebut-nyebut namaku, mengingat aku. Senang diingat sama orang, ya, senang diingat. Itu namanya sifat jalal Allah yang Allah sertakan pada diri kita. Karena dalam diri ini ada hembusan
Ruh itu dihembus langsung dari Allah SWT, maka Allah menyertakan sedikit beberapa sifat-sifatnya. Itu sebabnya kita dapat mendengar, itu kan dari sifat ruh semua. Melihat, ya. Kalau nggak ditiup, itu tubuh nggak bisa mendengar. Dan juga termasuk karakter ingin diingat. Ya. Orang kalau faham ini, mengingat dia akan dihantarkan mengingat Rasulullah, mengingat Rasul akan menghantarkan dia ingat kepada Allah. Itu yang disebut di hadis Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, man awliya Allah, siapakah wali Allah wahai baginda? Beliau menjawab, man idza ra'aitahu dzukirullah. Orang yang jika engkau pandang, engkau ingat, engkau visualkan, engkau bayangkan, engkau kirimin Fatihah, mengingat dia, menghantarkan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan lagi fisik dia yang kita lihat, tapi sirruhnya yang bersumber dari hembusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah guru mursyid. Itu yang disebut guru. Jadi orang kalau dapat ijazah 7, pandang dia nggak membuat kita ingat Allah, maka dia bukan mursyid kita. Carilah mursyid yang kalau mengingat dia, memandang dia, membuat kita teringat baginda, membuat kita terhantar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga di antara kita diizinkan untuk mencapai maqam ini. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalik, di antara sir rahasia daripada salat yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salat itu Bapak Ibu, ibadah secara umum, setiap ibadah ada malaikatnya. Dan malaikatnya ada dua jenis, malaikat bumi dan malaikat langit. Khusus Fatihah yang dibaca dalam sholat itu ada bacaan amin. Coba amin. Nah ini amin. Yang bisa bahasa Arab, amin itu terjemahannya apa? Hah? Coba tasrifnya apa? Kan kata Arab itu bisa diderivasi, dirubah. Shalla yusolli sholatan. Amin apa? Nggak ada kata sepakatan ulama, karena itu bukan bahasa Arab yang bisa ditasrif. Di bahasa Arab yang unik, dia bahasa Arab alam sana. Itu bahasa Arab alamnya malaikat. Maka ketika orang baca waladhdallin, jangan terlalu panjang doanya ya. Waladhdallin, ya. Dan jangan kemudian didengung terlalu panjang. Dol itu keliru itu, ya. Nggak boleh itu bila gunnah, tanpa ada dengung. Waladhdallin langsung disambut. Karena bi gunnah itu sudah jelas masuk ke huruf waw dan huruf-huruf tertentu yang lain. Jika ada orang membaca itu, maka malaikat dengan bahasa Arab langit, nah, ini bahasa biar agak ngeri-ngeri sedap, membaca amin. Banyaklah orang bertanya, sebenarnya cara baca amin itu gimana? Amin atau amin, yang benar yang mana? Kayak tahu yang benar aja sih. Dalam ilmu tajwid, jika dua alif ketemu, maka dia dijadikan matnya panjang. Itu asalnya amin kalau versi ahli tasrif. Cuma bisa tasrif begitu, ada ya di tengahnya. Ini muskil. Maka ada ulama kita yang memanjangkan amin. Itu ada alirannya dalam ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ada mazhabnya Bapak Ibu. Mazhab itu tidak hanya mazhab fikih. Mazhab fikih yang ditulis di depan masjid. Kan kalau disebut semua repot juga, tapi cukup yang tiga itu. Mazhab apa di sini? Kayak Syafi'i. Enggak usah ditulis qiraat kita, qiraat Asim. Oh, repot sudah. Ya, cukup tiga itu. Pertanda masjid ini masjid rahmatan lil alamin. Insya Allah. Enggak mungkin juga disebut qiraat Asim. Oh, rempong.
Ya, jadi amin itu bukan bahasa Arab sini, dia bahasa Arab, dia walaupun tidak setara dengan alif lam mim, tapi dia hampir-hampir sumbernya sama. Coba alif lam mim, ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Alif lam mim, apa artinya? Nggak tahu, itu bukan arti. Hanya Allah yang tahu, itu bukan arti. Ada artinya, ada di kitab tafsir. Namun dalam tafsir Jalalain yang dibaca Kiai Imam Suyuti mengalihkan makna, bukan memaknai. Wallahu a'lam bimuradihi, Allah lebih tahu maksudnya, tapi itu bukan arti. Orang mengira itu artinya. Itu pertanda bahwa huruf Arab yang ada di Quran bukan huruf Arab yang dibuat-buat baginda Nabi Muhammad SAW, tapi itu Arab yang asli dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu lughah ada satu kaidah, anna lughata bal lughat fil alam min Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Atas dasar itulah kita tidak menolak orang menyebut Allah dengan sebutan Gusti, Pangeran, Tuhan. Kita nggak nolak, karena semua bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolak, dia tidak mengerti ilmu bahasa, padahal Al-Quran itu sumber bahasa. Nah, saya mau tanya lagi, jadi alif lam mim bahasa apa? Bahasa langit? Enggak, itu tempat, langit itu tempat. Bahasa apa? Coba bacain awal-awal surat Yusuf. Terus Qur'anan, kami jadikan Quran itu Arabian. Maka alif lam mim itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab sini. Ini yang disebut i'jaz, untuk melemahkan Arab-Arab Quraisy, karena bahasa Arab mereka sudah terkontaminasi. Ada Arab yang lebih murni. Gitu. Apa makna Arab? Bahasa Arab, Arab itu artinya araba, artinya sesuatu yang bergerak. Maka huruf bahasa Arab, harokat itu artinya gerak. Harokat itu gerak artinya. I'rab itu mengetahui harokat akhir dari satu kata, dan satu kata tidak selalu stagnan seperti bahasa Indonesia. Saya makan, bisa nggak? Saya makana, makani, makanu, nggak ada. Dalam bahasa Arab, makan itu akala, yakulu, ya yakul, kul, kulu, kuli. Banyak sekali itu disebut dengan i'rab. Maka bahasa Arab itu bahasa yang bergerak, dan dia selalu bergerak. Jadi alif lam mim bahasa apa? Alif lam mim bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Tidak ada di dalam Al-Quran satu kata, satu huruf pun di luar bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab pasti ada maknanya. Namun tidak semua diketahui oleh para ulama. Hatta sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibacakan ayat wa fakihatan wa abba. Orang nanya, ya Abu Bakar, apa itu fakih, apa itu abba? Kalau fakihah kami tahu buah. Abba, mana abba? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Seandainya saya taruh kepala saya di bawah kolong angin manapun, ini kepala nggak berani menerjemahkan, menafsirkan ayat sesuka hati. Selevel Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dal, nggak mesti sesat, bisa keliru, bisa tidak tahu, lalu ia menunjukimu. Tapi sama kawan saya yang baru hijrah jadi ustadz, apa kata dia? Rasulullah pernah sesat. Orang kalau baca Quran nggak belajar akidah, sesat menerjemahkan
Quran. Oleh karena itu akidah minal Quran. Akidah itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita pakai Quran, ada nggak sholat 5 waktu? Sholat cuma 3 waktu. Aminah Wadud, tahu Aminah Wadud yang mimpin sholat Jumat perempuan? Itu kita tanya, kenapa sih ente mimpin sholat Jumat? Apa jawaban dia? Di Quran nggak ada larangan perempuan jadi imam sholat Jumat. Iya juga sih ya, tapi blow on. Jadi amin bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab alam malakutiyah jabarutiyah, alamnya malaikat. Maka malaikat setiap kali ada orang baca waladdallin amin, maka amin itu juga bahasa Arab tapi bahasa Arab sana. Ya. Dan amin juga dipakai oleh orang Suryaniyah, orang berbahasa Suryaniyah dan Ibraniyah. Amin, amin gitu ya. Amin sebenarnya nggak ada men. Min dalam bahasa yang tepatnya dibaca begitu. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza ammana al-imam fa aminu." Jika imam mengaminkan, maka aminkanlah olehmu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang aminnya, ini mumpung kan sudah selesai amin-aminan kan, sudah selesai kan 01, 02, 03. Ini hebat sekali nih kitab nih, keramat nih, mengarang kitabnya keramat nih. Tahu aja kita ngajinya setelah pemilu. Karena babnya amin kayak cocok logi yang cocok. Siapa yang beriringan antara aminnya dengan amin malaikat yang di sana? Saya tanya guru saya, itu aminnya di malaikat mana? Guru saya nggak ada yang jawab, Pak. Ketemu di kitab Imam Al-Jili, beliau mengatakan, waktu ruhku diperjalankan, aku melihat bahwa itu di langit keempat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Jadi malaikat di langit sekian itu mengaminkan yang tadi antum baca waktu subuh. Waladdallin amin. Dan ini dalil bahwa amin adalah salah satu bahasa malaikat, dan ini juga dalil bahasa malaikat, bahasa Arab. Bahasa malaikat, bahasa Arab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang berlalu. Jadi pengampunan dosa itu ada yang cara ekspres, ini dia. Ada yang cara panjang, puasa Ramadan 30 hari, qiyamul lail 30 hari. Apalagi? Ada yang tobat, ada yang kafarah, ya. Ada macam-macam. Nah, ini cara ekspres. Paling gampang tuh baca Fatihah, diampuni dosanya. Namun masalahnya, kapan kita tahu amin kita sama dengan amin malaikat? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bagi tahu kita lah. Ya, pura-pura nggak tahu saya. Ya. Emang nggak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Kita ini hanya diberitahu. Ditahunya insan diberitahu oleh yang maha tahu. Juga disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari Muslim yang lain bahwa idza qala ahadukum amin, jika kamu membaca amin, qalatil malaikatu fis sama, malaikat yang di langit juga membaca amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, samalah aminmu dengan aminnya dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni ya. Berarti Al-Fatihah sendiri sudah sangat ajaib ya, sangat ajaib. Jadi ketika disebut bahwa Al-Fatihah dialog hamba dan Allah, Allah membalas pujian hamba, maka seorang guru saya mengatakan, tahukah engkau sholawat Allah pada dirinya? Sholawat Allah pada dirinya adalah suratul Fatihah. Wallahu a'lam
bisawab. Itu ilmu-ilmu hikmah kerohanian, ya, bukan hikmah kesaktian. Wa min dzalik, halaman 66. Di antara sir rahasia salat itu, tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu menahan, bukan melarang. Ya, terjemahan di sini apa? Nahi mungkar itu bukan melarang, tapi menahan. Nahan, ya. Menahan pelaku salat dari fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan sesuatu yang tidak dikenal nilai baiknya. Jadi apa yang disebut munkar? Yang tidak dikenal sisi baiknya disebut munkar, diingkari, tidak dikenali. Qala Allah Ta'ala, ini ayat sudah sering dibaca, surah Al-Ankabut, ya, di tengah ayat, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat menahan daripada fahsya dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Wala dzikrullahi, lebih besar dari apa? Dari dunia dan seisinya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Karena zikrullah itu besar efeknya, maka fahsya dan munkar, keji dan kemungkaran itu terpinggirkan sendiri. Jadi kalau ingin memberantas keji dan mungkar, jangan langsung sweeping. Dirikan di tempat itu sholat. Hidupkan majelis-majelis yang mengajarkan sholat di situ. Baru kalau antum mau sweeping, izin dulu dengan polisi, ya kan? Kerjasama kalau perlu. Jadi jangan main langsung sweeping, itu bid'ah. Ya. Hisbah kita, nahi mungkar kita dimulai dengan al-amru bil ma'ruf. Salat itu ma'ruf. Dirikan dulu yang ma'ruf, kemungkaran akan rontok dengan sendirinya. Jangan berantas kemungkaran dulu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad amara subhanahu wa ta'ala bi iqamati shalah wa bayyana athara shalah fi man aqamaha anna tanha 'anil fahsya, sampai akhir. Lalu ini barangkali terakhir pada pagi ini, anna salata tuhadzibul 'abda min as-sifatidz dzamimah. Salat itu mentahzib, melatih, membersihkan, merapikan, itu tahzib. Melatih, membersihkan, ya, seorang hamba minas sifatidz dzamimah, dari sifat yang tercela, ya, dari sifat yang tercela. Orang kalau baca Allahu Akbar dia sombong nggak? Tapi kenapa kalimat takbir itu jadi simbol kesombongan orang Islam hari ini? Ada apa dengan takbirmu? Wajar takbirmu tidak dimenangkan Allah, karena Allah yang kau sebut dalam takbirmu tidak engkau besarkan di kalbumu. Ini PR kita. Karena di dalam hadis yang hasan disebutkan bahwa di akhir zaman ini sudah dekat masanya. Daerah Rum itu ditaklukkan bukan dengan perang, tapi hanya dengan takbir. Takbir seperti apa itu? Ini yang disebut Nabi Muhammad SAW, ya. Inna a'da'adaika man baina janbaik. Musuh terbesarmu adalah emosimu, egomu. Kecilkan dulu ego kita, baru kita bisa ngalahin ego orang. Saya suka takbir kalau lagi ngaji, tapi bukan takbir kesombongan, karena yang kita besarkan Allah. Lalu kenapa kita merasa sok besar, sok bener, dakwahnya sok bener, manhajnya sok bener? Enggak, kita enggak begitu. Dan kita sedih sekali orang membentak dengan takbir, yang dibentak ustadznya karena beda pilihan dengannya. Pernah ngalamin atau pernah bentak ustadz? Antum durhaka itu, ya. Guru itu paling kenal Allah. Dia tahu kapan takbir itu jadi senjata. Masih ingat 2016, 2019, 2000 berapa dulu? 14 ya, 2019.
Saya Pak di Pondok Labu saya diteriakin orang dari luar. Dia nggak ngaji di dalam. Saya bilang, politik demokrasi tidak pernah ada di Quran, tidak pernah ada di Sunnah Nabi. Maka beda pilihan bukan beda iman. Takbir dulu keluar. Kita panggil ente masuk sini. Takbir depan aneh. Nggak ada yang berani satupun. Takbirnya berani di luar masjid. Itu syaitan bertakbir. Ya. Cuma karena saya tidak mau pro dengan 00 itu. Kenapa? Untuk apa saya mengobarkan takbir itu hanya untuk 5 tahun orang berkuasa? Takbir saya abadi. Karena takbir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Abadi. Saya mau tanya, ya, di Quran ada jihad, di Sunnah ada jihad. Apakah ayat jihad untuk pemilihan pemilu? Lalu kenapa ayat-ayat jihad muncul waktu orang demo? Kenapa muncul? Dia sedang memperkosa ayat-ayat Allah SWT. Tolong jangan orang yang sudah kenal khasais ummah al-Muhammadiyah jangan mau dipolitisasi dengan simbol agama. Agama kita suci. Agama mencakup politik. Agama tidak butuh politik. Politik butuh agama. Jadi kalau ada orang ngomong Islam tidak boleh lepas dari politik, bahasanya keliru. Politik tidak boleh lepas dari Islam. Islam mencakup semua, betul. Tapi bukan berarti Islam harus berpolitik dengan politik ente. Harus milih nolnya ente itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Politisasi agama sudah memecah kolbu kita. Maka Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Yang besar itu cukup Allah. Kecilkan nolmu, ya. Dan nol masih merasa besar lagi. Maka Bapak Ibu, saudara yang makan Allah, sengaja selalu saya sisipkan ini untuk edukasi. Mungkin tahun berapa lagi nih? Emang masih ada? Insya Allah Indonesia masih ada lah. 2000 berapa? 2029. Tapi setelahnya kita nggak tahu, ya. Karena krisis di mana-mana. Masih ingat pandemi? Ini udah lupa semua, amnesia, cepat sekali lupanya. Pandemi seakan-akan nggak ada lagi aktivitas, masjid kosong. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia masjid kosong, Pak. Masjid ini pada kosong ya, Kiai? Ya, Kiai kena juga deh. Ya. Tengkarlah antara, karena dekat kantor polisi ya, langsung dibubarin. Dan dalam hadis dikatakan nanti di hari kiamat akan muncul orang nggak ada haji. Untungnya pandemi kemarin orang masih ada haji. Oh berarti bukan yang kemarin. Cuma mungkin kemarin itu trial. Kita nggak tahu suatu saat akan muncul lagi begitu. Wallahu a'lam. Ini bukan nakut-nakutin, ini memang menakutkan. Tapi tenang, wala dzikrullahi akbar. Mengenal Allah itu lebih besar, menyebut nama Allah itu lebih besar. Gak usah khawatir nanti paceklik katanya El Nino, El Nano, El Nino, terserah dia mau datang. Ya, karena dalam hadis disebutkan nanti sebelum Isa turun, Dajjal muncul, Al-Mahdi berjuang, nanti ada 3 tahun masa paceklik. Hujan gak turun, gagal panen di mana-mana, kelaparan di mana-mana, orang berebut air, berebut nasi, berebut semua. Sebelum masa itu datang, berlatihlah tidak bergantung dengan air, bergantunglah dengan zat yang menciptakan air. Jangan bergantung dengan lagi nasi. Mulai, bukan pengen sehat, bukan, tapi ingin menyehatkan kolbu. Ya. Waktu tahun 2020 masih ingat bulan puasa, orang panik buying, ya. Karena ada yang mengatakan 15 Ramadan terjadi dukhon. Akhirnya pada borong beras habis di banyak gudang. Ini Ustaz nggak tanggung jawab. Habis itu dia mengatakan hadisnya dhaif, tapi orang sudah panik duluan. Wala yasta'fu minan nas. Dia nggak minta maaf sama orang. Minimal dia minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bikin gaduh. Sayyidina Muaz, jangan kambat kajian Bapak Ibu. Mimpin sholat
itu kurang satu orang, terganggu satu orang karena sholat dia kepanjangan. Nabi langsung kasih gelar, afattanu anta ya Muaz, kamu pengacau umat hai Muaz. Menggigil Muaz digituin. Makanya Muaz dididik oleh Rasulullah SAW, akhirnya paling mengerti halal haram. Dididik begitu sama Rasulullah SAW. Satu jamaah berkurang, satu jamaah terganggu dengan imamnya dia. Bayangkan ceramah-ceramah kita hari ini mengganggu banyak orang. Nauzubillah min dzalik. Kasihlah ceramah yang rahmah, ya. Enggak, Islam itu tegas. Tegasnya Rasulullah itu dengan rahmah. Dalam lembutnya dia tegas, dalam tegasnya dia sayang. Nabi itu tegas bukan untuk kebencian. Nabi itu lembut bukan karena kelemahan, tidak. Karena yang dapat mengalahkan kekasaran, kezoliman itu cuma kelembutan. Coba antum lihat, mohon maaf, pemimpin mana yang senang dihujat? Pasti dihancurin orang menghujat dia. Tapi wallahi saya menyaksikan di hampir semua negara dan dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang zalim takluk kepada ulama yang kolbunya lembut. Takluk. Dalam silsilah zikir kami, Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, itu ada seorang imam namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani punya guru Abu Ali Al-Farmadi. Ini sezaman dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani ini murid dari Abu Ali dan dia kawan sama-sama santri dengan Ghazali. Yang kita kenal siapa? Imam. Jadi ada nama Yusuf Al-Hamadani, ada Ghazali. Dua orang ini, Imam Ghazali jadi profesor kesayangan Perdana Menteri, Yusuf Al-Hamadani orang yang paling disegani Perdana Menteri. Itu kalau Yusuf Al-Hamadani datang di majelis tempat duduknya Perdana Menteri dan Raja, langsung rajanya turun, Pak. Turun. Tafadhal, Syekh. Gak berani dia duduk di situ. Padahal Yusuf Al-Hamadani tidak pernah ngata-ngatain si Raja, Perdana Menteri. Tapi kata-kata dia betul-betul berpengaruh dalam merubah kolbu si pemimpin ini. Tapi coba ganggu si Raja itu. Besok gak nyampe, hari ini hilang orangnya. Soeharto, masih ingat? Soeharto sama orang yang kritik dia hilang orangnya. Tapi belakangan di akhir hayatnya dia udah mulai takbiran, mimpin takbiran, ya. Sudah mulai bangun masjid di mana-mana, masih ingat? Itu karena ada orang berhati lembut tapi tegas. Gak bisa digoyang oleh beliau, gak bisa dibayar oleh beliau. Orang ini membackup. Ya, kalau gak kita yang backup, siapa lagi yang backup? Maka saya husnuzon dengan ulama-ulama yang membersamai pemimpin-pemimpin yang keras, pemimpin yang dituduh-tuduh culas. Kita doakan semoga adanya mereka dapat memperbaiki kolbu si pemimpin dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak kalau kita belajar al-khasais al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.